Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita sama-sama telah menyaksikan kegiatan penyalaan secara serentak yang saat ini dilakukan di rumah Bapak Marlan ya, di daerah Air Mesu ya, Air Mesu di Pangkal Pinang ya. Dan alhamdulillah bahwa ini adalah kegiatan sebagai bentuk kepedulian dari seluruh keluarga besar PLN, khususnya wilayah Bangka Belitung, terhadap pihak-pihak yang masih belum beruntung dan belum bisa mendapatkan akses listrik. Sehingga pada kesempatan ini salah satu dari yang mendapatkan sambungan pasang listrik ini adalah Pak Marlan. Kami juga disaksikan juga oleh Bapak Kepala Desa, dan berharap bahwa kedepannya kita masih akan terus melanjutkan program-program peduli kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Dengan listrik PLN yang kini terpasang, kami bisa menikmati banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami dapat belajar dengan lebih baik karena memiliki lampu yang cukup terang. Di ruang belajar mereka kami juga bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti kipas angin. Terima kasih PLN. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kami. Saya sebagai kepala desa merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan PLN dalam program Light Up Dream, berbagi kebahagiaan Ramadan Mubarak. Dengan adanya program bantuan ini, kami melihat dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa kami. Bukan hanya sekedar penerangan rumah tangga, tetapi juga terbukanya peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik di malam hari, usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan adanya aliran listrik yang stabil, dan kesejahteraan umum masyarakat meningkat seiring dengan adanya akses energi yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak PLN atas bantuan atau supportnya dalam program Lake Action Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangka Pos dan PLN dimanapun Anda berada, apa kabar Antum? Semoga sehat selalu. Kembali kita kesempatan hari ini melanjutkan kajian kita menjelang berbuka puasa. Kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting sekali bagi seorang mukmin. Bahasanya orang yang bagus Islamnya, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Sehingga ini diistilahkan dengan istilah zuhud dalam kacamata Islam, yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhiratnya. Demikian definisinya. Maka kita diperintahkan untuk seperti ini, yaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kita lihat ya, karena usia kita sangat singkat sekali, apa yang sudah kita kumpulkan untuk akhirat kita. Jangan sampai kita menyesal dan rugi. Ya, betapa banyak waktu kita yang terbuang sementara kita tidak dapat apa-apa dalam hidup ini. Belum lagi waktu semakin singkat, usia semakin pendek, sementara waktu kita banyak terbuang. Kalau kita nanti di sidang di hari kiamat ditanya oleh Allah apa amal yang kita lakukan, mungkin tidak ada yang kita andalkan. Sementara maksiat jalan terus dan seterusnya. Maka kalau seandainya seorang itu Islamnya baik, dia tidaklah melakukan semua hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dia berkaca, dia lihat apakah ini bermanfaat untuk akhiratnya, apakah ini tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, kita seperti itu seharusnya. Dengan istilah zuhud, kita harus mengetahui mana perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Maka definisi zuhud para ikhwas sekalian seperti itu, yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, terutama yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, kita lihat sekarang ya aktivitas kita sehari-hari. Misalnya ada orang yang mengajak kita main gaple misalnya, ya. Apa manfaatnya untuk akhirat kita? Belum waktu terbuang,
percuma, yang tidak ada manfaatnya, juga tidak menambah keimanan kita, dan juga tidak membuat kita menjadi dekat dengan Allah, maka kita jauhkan. Ya, walaupun mungkin kata orang hukumnya boleh-boleh saja, tetapi orang yang Islamnya bagus, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan tanda-tandanya adalah baiknya Islam seseorang. Orang yang Islamnya bagus, pasti dia akan tidak melakukan hal yang sia-sia. Sementara kalau seandainya dia melihat hal itu ada manfaatnya, seperti misalnya membaca buku, atau misalnya olahraga misalnya, tentu ada manfaatnya, maka dia kerjakan, selama dia tidak melalaikan kewajibannya yang paling utama. Tetapi kalau seandainya olahraga itu melalaikan kewajiban yang paling utama, seperti meninggalkan sholat, maka tidak boleh. Kita lihat orang-orang zaman sekarang, mereka melakukan olahraga dengan meninggalkan sholat, yaitu mereka tidak sholat terkadang, ya mereka nonton sepak bola, tidak tergerak hatinya, sudah lewat maghrib, lewat isya, mereka tidak sholat. Maka ini salah. Maka kalaupun kita melakukan olahraga, kita niatkan untuk kesehatan kita, maka dia akan menjadikan pahala untuk di akhiratnya. Sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, sekarang kita akan bahas masalah definisi zuhud ya. Zuhud yang kita ketahui bersama, mungkin sebagian orang menganggap zuhud itu adalah berpenampilan lusuh, kemudian tidak, maksudnya hidupnya miskin, ya, meninggalkan dunia, fokus untuk akhirat. Apakah ini definisi zuhud? Ketahuilah definisi zuhud mirip dengan hadis ini, yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu definisi dari zuhud. Maka kalau seorang, ya, dia memakai pakaian yang bagus misalnya, atau dia membeli rumah, apakah itu dikatakan tidak zuhud? Tidak demikian. Bukan demikian. Karena zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan yang zahir. Selama orang itu bersyukur kepada Allah dan dia menjadikan tujuan utamanya akhirat, maka dia katakan zuhud. Walaupun dia rumahnya bagus, walaupun dia kendaraannya mobil. Dan sedangkan ada seorang yang dia mungkin cuma memakai motor, rumahnya sederhana, atau dia hidupnya susah, kemudian tapi dia tidak merasa ridho dengan pemberian Allah, kemudian dia senantiasa mengeluh, maka itu justru tidak zuhud. Karena zuhud itu amalan hati. Orang yang zuhud, dia bisa menilai mana yang harus dia beli. Kalau seandainya rumah itu bermanfaat, maka dia beli. Karena rumah untuk ketenangan anak istrinya, ya, bukan berarti dia tidak beli rumah. Kalau seandainya mobil itu bermanfaat untuk membawa keluarganya, maka dia akan beli. Ya, bukan berarti kalau orang zuhud tidak mau beli mobil, tidak demikian. Yang salah adalah orang yang membeli tidak ada manfaatnya, seperti orang mengkoleksi tas-tas harga ratusan juta, tapi tidak dipakai kecuali hanya untuk berbangga-bangga, untuk menaikkan status sosial. Maka ini yang salah. Tetapi kalau dia membeli sesuatu yang dia kiranya bermanfaat, walaupun harganya mahal, maka dia tidak dikatakan tidak zuhud. Justru ini adalah mengeluarkan harta di jalan Allah selama apa yang dikeluarkannya itu bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk akhiratnya. Maka tidaklah zuhud itu identik dengan kemiskinan. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya, ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kami suka pakai sendal bagus, kami suka pakai baju bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah SAW, bukan sombong. Kata Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika kamu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, makanya kalau seorang menyukai baju bagus, itu justru menunjukkan nikmatnya kepada orang-orang, itu termasuk berpahala, ya. Maka Allah menyukai keindahan. Selama pakaian itu bermanfaat dan bagus, maka dia beli. Selama sendal itu bermanfaat dan bagus, silakan dia pakai. Kalau dia ada uangnya, maka bisa dipahami, maka silakan Anda membeli hal yang bermanfaat. Tapi ingat, semua yang kita beli, semua yang kita ambil, itu semua tujuannya untuk akhirat. Selama hati Anda terpaut dengan akhirat,
dan Anda tidak menjadikan dunia ini di hati kalian, maka Anda zuhud. Maka Anda masuk dalam hadis ini, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.